A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD SDS Expertise. Kali ini membahas bagaimana menganalisa kinerja keuangan sebuah rumah sakit atau perusahaan. Yang pertama adalah tentu saja resource atau sumbernya atau textbook yang digunakan. Saya menggunakan Principles of Managerial Finance dari Lawrence J. Kittman and Chad J. Zutter. Ini bisa didapat baik bentuk e-book ataupun hard file-nya. Kita menggunakan rasio analisis. Jadi untuk menganalisa performance atau analisa kinerja keuangan berdasarkan textbook ini, kita menggunakan 4 dari 5 analisa rasio atau rasio analisis. Yang pertama ada liquidity ratio, ada solvency ratio, ada activity ratio, ada profitability ratio. Liquidity ratio untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban atau hutang jangka pendek rumah sakit. Ini penting sekali untuk melihat seberapa liquid, seberapa mampu rumah sakit itu membayar kewajibannya atau hutang jangka pendeknya berdasarkan current aset yang dia miliki atau aktiva lancar yang dia miliki. Karena tanpa indikator yang pertama ini, tentu saja kita tidak bisa untuk mengukur indikator-indikator selanjutnya, itu menjadi sedikit rancu. Untuk hutang-hutang jangka pendek saja tidak bisa membayarnya, apalagi yang jangka panjang. Nah, untuk yang solvensi adalah kemampuan rumah sakit untuk membayar hutang jangka panjangnya berdasarkan aktiva, total aktiva yang dia miliki, baik aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Activity ratio itu untuk mengukur profitability. Jadi seberapa seberapa efektif aset yang mereka miliki itu di-convert menjadi revenue atau pendapatan. Ada total asset turnover, ada inventory turnover. Untuk solvency tadi ada debt to equity, ada debt ratio. Ini sebenarnya banyak ya rasionya. Untuk membuat ini lebih concise atau ringkas, saya menggunakan 2 dari masing-masing 4 analisa rasio ini. 4 analisa rasio ini dari 5. Satu lagi adalah market ratio. Tapi untuk market ratio digunakan untuk perusahaan atau rumah sakit yang sudah public atau go public. Yang selanjutnya adalah profitability ratio, yaitu untuk seberapa efektif dia menghasilkan profit dari revenue yang sudah di-generate tadi. Ya, jadi saling berhubungan. Dari atas itu kemampuan membayar hutang-hutang atau kewajiban jangka pendeknya, yang liquidity ratio tadi, yang solvency ratio untuk jangka panjangnya, yang activity ratio itu mengconvert apa aset-aset saja, apa aset-aset yang perusahaan atau rumah sakit itu miliki untuk mengenerate pendapatan. Nah, kemudian dari pendapatan itu dari profitability ratio untuk mengukur seberapa profit berdasarkan revenue yang sudah di generate tadi. Ya, jadi sudah maksimal atau belum. Ini masing-masing adalah formulanya. Jadi ada liquidity ratio, ada quick ratio tadi. Quick ratio itu formulanya current asset minus inventory divided by current liabilities. Tentu saja untuk menganalisa kinerja keuangan kita harus menggunakan sumber data dari laporan keuangan. Ada dari balance sheet atau neraca, dari profit loss atau laba rugi atau income statement ya, sama dari cash flow statement atau arus kas. Dari retained earning atau dari perubahan ekuitas kita tidak menggunakan, kita menggunakan 3 dari 4 laporan keuangan. Quick ratio itu formulanya sudah jelas, current asset dikurangi inventory, ini ada di neraca atau balance sheet, dikurangi dengan current liabilities. Sekali lagi ini untuk mengukur kemampuan perusahaan atau rumah sakit dalam membayar hutang jangka pendeknya. Current ratio itu adalah current asset divided by current liabilities. Perbedaannya apa? Ada inventory yang dimasukkan atau tidak. Jadi ingin melihat bahwa aktiva lancar kita atau current asset kita itu sebenarnya nyangkut di inventory atau tidak. Jadi kalau yang quick ratio mengeluarkan inventory,
Kalau yang current ratio itu memasukkan inventory ke dalamnya. Jika perbedaannya tidak terlalu signifikan antara quick ratio dengan current ratio hasilnya, maka inventory tidak menjadi faktor yang signifikan di dalam hasil perhitungan tadi ya. Jadi misalkan kemampuan current aset kita 2, current liabilities kita 1, itu bisa dibilang sehat. Artinya liquid dan mampu membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Tapi jika hasil angkanya itu berbeda antara quick ratio dengan current ratio, maka kemungkinan besar aset-aset lancar kita itu lebih banyak nyangkut di inventory-nya. Jadi pengelolaan persediaannya tidak terlalu bagus di perusahaan tersebut. Untuk solvency ratio itu ada debt to equity sama debt ratio. Debt to equity ratio itu formulanya total liabilities divided by total equity. Ini masih ada di balance sheet atau di neraca untuk merasiokan, membandingkan, comparing bahwa total hutang kita atau total kewajiban kita itu dibagi dengan total equity kita, ekuitas kita. Yang debt ratio itu dibandingkan dengan total aset kita. Jika total liabilities kita itu jauh lebih besar, itu akan sangat beresiko kepada rumah sakit kita. Jadi sesuai equity sama sesuai aset kita. Yang activity ratio itu ada TATO atau total asset turnover dengan inventory turnover. Total asset turnover formulanya revenue divided by total asset. Jadi seberapa profit, seberapa efektif, bukan profit ya, seberapa efektif dari aset kita yang telah kita gunakan bisa mengenerate revenue. Jika hasilnya itu tidak terlalu besar, misalkan dari hasil comparing ratio-nya itu terlalu kecil, maka aset-aset yang kita punya itu belum digunakan secara maksimal untuk mengenerate revenue, either dari kemampuan manajemennya atau memang total asetnya itu tidak terlalu efektif ketika dibangun atau dibuat, tidak sesuai dengan arah tujuan dari bisnis itu sendiri. Misalkan rumah sakit kemudian diversifikasinya terlalu lebar atau terlalu luas, tidak menuju kepada core inti bisnisnya, itu juga bisa membuat total asset turnover ini tidak maksimal, karena tujuannya sebuah rumah sakit adalah pelayanan kesehatan. Inventory turnover ini untuk melihat seberapa efektif perputaran dari persediaan kita atau inventory kita. Jadi dividednya dengan HPP atau cost of goods sold ya. Ini ada di income statement. Revenue ada di income statement juga di atas ya, divided sama salah satu yang ada di neraca. Total aset ada di neraca, inventory ada di neraca. Hati-hati mengambil datanya, mana yang dari balance sheet atau neraca, mana yang dari income statement atau laba rugi. Jadi kita juga harus paham bagaimana membedakan apa itu neraca, apa itu laba rugi, apa itu arus kas. Untuk profesional yang di bidang keuangan sudah makanannya sehari-hari, tetapi umumnya di bidang kesehatan seperti dokter itu tidak terlalu terpapar ya, jadi harus punya extra time untuk belajar lebih. Next adalah profitability ratio, itu ada ROI, return on equity, sama net profit margin. ROI itu net income divided by total equity, sama net profit margin itu net income divided revenue. Ini seberapa efisien atau seberapa efektif profit yang dihasilkan dari revenue. Kalau yang di atas net income atau laba bersih dikompetkan dengan total equity kita, tentu semakin besar semakin baik. Jadi bisa melihat kinerja dari manajemen, dia bisa mengefisienkan revenue yang didapat, laba bersihnya itu bisa lebih besar. Ini penting, kenapa ya? Karena salah satu tujuan bisnis adalah untuk mengenerate profit ya, bukan mengenerate revenue saja. Percuma revenue-nya besar jika expense-nya juga besar, akhirnya profitnya habis untuk mengcover expenses, atau mungkin malah minus atau defisit. Itu untuk analisa kinerja keuangan yang bisa saya sharing. Terima kasih.